Pernahkah Anda merasa hidup ini penuh tekanan, sampai saudara bertanya dalam hati, siapa yang bisa menolong saya? Mungkin saat saudara sedang menghadapi tagihan yang menumpuk, pekerjaan yang terasa buntu, kesehatan yang semakin melemah, atau relasi yang retak. Pertanyaan itu wajar. Aku harus minta tolong kepada siapa? Pemazmur juga pernah ada di titik itu. Ia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Pertolonganku datang dari Tuhan. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Pagi ini kami mengucap syukur buat hari yang baru, dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa hidup ini penuh tekanan, sampai saudara bertanya dalam hati, siapa yang bisa menolong saya? Mungkin saat saudara sedang menghadapi tagihan yang menumpuk, pekerjaan yang terasa buntu, kesehatan yang semakin melemah, atau relasi yang retak. Pertanyaan itu wajar. Aku harus minta tolong kepada siapa? Pemazmur juga pernah ada di titik itu. Ia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sebuah pertanyaan yang lahir dari hati yang jujur. Dan ia sendiri menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa pertolongan sejati bukan dari manusia, bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi hanya dari Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bagi orang Israel, gunung melambangkan tantangan perjalanan. Mereka harus melewati jalan-jalan terjal, rawan perampok, dan penuh bahaya. Gunung bisa diartikan sebagai simbol masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi pergumulan batin. Saat menghadapi masalah, kita sering melihat sekeliling. Apakah ada orang yang bisa menolong? Namun pemazmur sadar bahwa manusia terbatas. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jawaban iman ini penuh keyakinan. Pertolongan sejati bukan datang dari manusia atau datang dari situasi, tetapi datang dari Allah sendiri yang menjadikan langit dan bumi. Ini alasan mengapa kita bisa percaya, karena Allah yang menolong kita adalah pencipta langit dan bumi. Kalau Dia menciptakan jagat raya, bukankah Dia sanggup menolong hidup kita yang kecil ini? Mari kita lihat kisah tokoh-tokoh Alkitab. Kita lihat contoh nyata dari Raja Hizkia. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19, Hizkia menerima surat ancaman dari Raja Asyur
Yerusalem dikepung, dan secara militer mereka tidak punya daya. Tidak ada sekutu yang bisa menolong. Tidak ada strategi manusia yang bisa menyelamatkan. Lalu apa yang Hizkia lakukan? Hizkia tidak panik. Hizkia tidak mengandalkan kekuatan politik. Hizkia membawa surat itu. Lalu Hizkia membentangkannya di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah. Hanya Engkau sendiri yang menjadikan langit dan bumi. Doa Hizkia sama dengan pengakuan pemazmur. Dan apa hasilnya? Malam itu malaikat Tuhan membunuh 185.000 tentara Asyur. Hizkia mengalami bahwa pertolongan sejati hanya dari Tuhan. Saudaraku, mari kita tarik pelajaran untuk kehidupan kita hari ini. Yang pertama, jangan sembunyikan pertanyaan hatimu. Kalau engkau sedang gelisah, katakan kepada Tuhan, dari manakah akan datang pertolonganku? Tuhan tidak marah dengan kejujuranmu. Yang kedua, alihkan pandanganmu dari masalah ke pencipta. Masalah bisa seperti gunung yang tinggi, tapi ingat, Allah lebih tinggi dari gunung itu. Yang ketiga, belajarlah membentangkan masalahmu di hadapan Tuhan. Seperti Hizkia dengan surat ancaman, engkau bisa membentangkan hasil medis. Engkau bisa membentangkan masalah keluargamu di hadapan Tuhan dalam doa. Yang keempat, percayalah pada Tuhan. Pertolongannya selalu tepat, tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah ilustrasi seorang pendeta atau seorang misionaris pernah bercerita. Misionaris ini melayani di sebuah desa yang terpencil. Suatu kali anaknya sakit keras dan obat-obatan sama sekali tidak ada. Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Yang ada hanya doa. Malam itu mereka sekeluarga berdoa sambil menangis. Dan ajaibnya, keesokan harinya, seorang dokter misionaris lewat desa itu. Padahal jalur itu jarang sekali dilalui. Sang dokter memberikan pengobatan yang tepat dan anaknya sembuh. Ia berkata, saya belajar satu hal. Pertolonganku bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang mengutus manusia di waktu yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah kata pemazmur, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa hidup kami penuh dengan gunung-gunung masalah. Kadang kami takut, kadang kami bingung, dan kami bertanya, dari mana datang pertolongan kami? Hari ini kami diingatkan bahwa pertolongan kami hanya datang dari Engkau, Pencipta langit dan bumi. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah setiap pemirsa yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul dengan masalah keluarga dan masalah pekerjaan, serta masalah keuangan. Kami percaya Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah belas kasihan-Mu terus ada atas bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.